Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini adalah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, demikian di instansi pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat ya. Dan pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu semangat dan selalu setia menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada kita semuanya terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan jabatan dan kedudukan ASN P3K. Nah, di sini dicatat informasinya oleh CPNN bahwa Kepala BKN sebut P3K berhak menduduki jabatan-jabatan tertinggi di instansi. Nah, ini info terbaru Bapak Ibu per Sabtu 29 Juli 2023. Nah, terkait dengan informasi ini Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan keadaan, status, dan hak para P3K ke depan. Pelaksana tugas PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto menyampaikan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berhak menduduki jabatan-jabatan tinggi. Regulasinya pun sudah sangat jelas mengaturnya, sehingga para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak perlu khawatir dengan karirnya lagi. Kenapa? Karena memang sudah ada kejelasan. Harmoyo mengungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN, tidak ada dikotomi antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS. Ingat Bapak Ibu, satu ketegasan yang disampaikan oleh PLT Kepala BKN Harmoyo bahwa antara ASN tidak ada dikotomi, ya, tidak ada dikotomi atau tidak ada perbedaan antara P3K dan PNS. Yang membedakan keduanya yakni masa kerja, karena untuk P3K ada perjanjian kerja yang masa kerjanya sesuai dengan kontrak kerja. Ini kata Harmoyo dikutip dari laman Badan Kepegawaian Negara atau dari laman BKN. Nah, jadi jelasnya di sini bahwa memang tidak ada perbedaan karena memang P3K itu dan PNS itu adalah sama-sama statusnya ASN. Jadi jelas di sini katakan bahwa yang membedakan keduanya hanya persoalan masa kerja saja, karena memang P3K ya masa kerjanya itu kontrak, sementara PNS tidak. Terkait dengan mekanisme perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Harmoyo menegaskan selama organisasi membutuhkan dan sepanjang kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diperlukan, kontrak kerja P3K dapat diperpanjang sampai dengan BUP. Dia meminta seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Badan Kepegawaian Negara atau di BKN dapat memahami peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta peraturan Badan Kepegawaian Negara atau peraturan BKN
nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau juknis pengadaan P3K. Jadi di sini ada himbauan kepada seluruh Bapak Ibu honorer harus mengetahui hal ini ya. Ini agar setiap individu P3K dapat memahami hak serta kewajiban selama bekerja terang harmoyo. Lebih lanjut dia menuturkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi atau JPT utama ya. Dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi atau JPT utama, kemudian JPT madya dan jabatan fungsional tertentu. Jadi tidak ada perbedaan di sini katanya ini bisa diisi oleh para P3K. Sebagai contoh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bisa menduduki jabatan Direktur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Sekolah, dan lainnya. Jadi jelas di sini bahwa sepertinya jabatan-jabatan tinggi di unit organisasi seperti kepala sekolah ya ini bisa dipimpin oleh seorang ASN P3K. Jabatan fungsional yang bisa diduduki oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Nomor 76 Tahun 2022. Berbeda dengan pegawai negeri sipil atau PNS yang harus memulai karir dari bawah. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat langsung memulai karir di instansinya sebagai JPT jelas harmoyo. Sebagai ASN, P3K pun diminta menahan diri dari mengikuti politik praktis dalam menghadapi tahun politik ke depan ini. Harmoyo mengingatkan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN, P3K harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jika terindikasi dan terbukti melakukan politik praktis di media sosial, ada konsekuensi hukuman disiplin, yaitu pemutusan kontrak kerja. Jadi, Bapak Ibu, P3K jangan sampai ada persoalan tentang karir hanya gara-gara praktek politik. Perpanjangan kontrak P3K masih jadi pembahasan utama di kalangan honorer maupun ASN P3K. Itu setelah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani melayangkan surat kepada Kemenpan RB pada 4 Juli untuk perpanjangan kontrak P3K secara otomatis. Surat Dirjen Nuno pun sudah direspons Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Alex Deni pada 14 Juli beberapa hari yang lalu. Inti surat Deputi Alex ini adalah perpanjangan kontrak P3K memungkinkan sampai pada batas usia pensiun atau BUP sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Deputi Alex juga mengungkapkan untuk perpanjangan kontrak kerja P3K harus melihat kinerja ASN P3K, kemudian kesesuaian kompetensi, berikutnya adalah sesuai kebutuhan instansi dan pejabat pembina kepegawaian atau PPK wajib menyampaikan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu diketahui oleh para P3K terkait dengan isi surat deputi ya atau inti dari surat deputi Alex ya terkait dengan perpanjangan kontrak P3K yang memungkinkan sampai pada batas usia pensiun atau batas usia pensiun BUP.
Jadi sesuai ketentuan peraturan pemerintah 49 2018 itu tentang manajemen P3K. Jadi Deputi Alex mengungkapkan untuk perpanjangan kontrak harus melihat kinerja ASN P3K, kesesuaian kompetensi, kemudian kebutuhan instansi dan pejabat pembina kepegawaian atau PPK, wajib menyampaikan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.